Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriwida Purnama dengan NIM 2010-20715 dari kelas Pendidikan Biologi 1. Di sini saya akan membahas materi tentang sistem ekskresi pada manusia. Sistem ekskresi adalah sistem organ yang berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat sisa atau sampah dari metabolisme yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kalau kita bandingkan dengan pengeluar lainnya, ada sekresi dan defekasi. Kalau sekresi adalah pengeluaran zat-zat yang masih dibutuhkan tubuh, contohnya enzim, air liur, hormon. Kemudian defekasi adalah pengeluaran zat sisa pencernaan makanan atau dalam bentuk feses. Jadi, buang air besar bukan ekskresi ya kawan-kawan. Kemudian, apa saja sih organ-organ ekskresi itu? Organ-organ ekskresi ada ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Nah, teman-teman bisa menghafalnya dengan ginjal kupahat. Pertama, kita akan membahas organ ekskresi pada ginjal. Ginjal merupakan organ ekskresi yang mengeluarkan air seni atau urin. Urin mengandung air, urea, dan garam mineral. Jumlah ginjal ada 1 pasang atau 2 buah. Letak ginjal di rongga perut sebelah kanan depan dan kiri depan, ruas-ruas tulang belakang bagian pinggang. Ginjal berbentuk seperti biji kacang merah dengan panjang sekitar 10 cm dan berat sekitar 170 gram. Ginjal kanan posisinya lebih rendah daripada ginjal kiri karena di atas ginjal kanan terdapat hati. Kemudian ada fungsi ginjal. Fungsi ginjal sebagai pengeluaran zat sisa organik, misalnya urea, asam urat, kreatinin, amonia, serta produk penguraian hemoglobin dan hormon. Kemudian sebagai pengeluaran zat racun, contohnya obat-obatan. Kemudian sebagai pengaturan keseimbangan konsentrasi ion-ion penting di dalam tubuh, menjaga pH darah dan cairan tubuh lainnya. Kemudian menjaga tekanan osmosis. Kemudian ada struktur ginjal. Ginjal terdiri atas 3 bagian utama, yaitu korteks, bagian luar. Di bagian korteks terdapat jutaan nefron atau unit penyaring yang akan menghasilkan urin. Kemudian ada medula. Medula atau sumsum ginjal. Kemudian ada pelvis renalis atau rongga ginjal untuk mengumpulkan urin lalu keluar dari ginjal pada saluran yang disebut ureter. Nah, ini bagian-bagian nefron ginjal memiliki bagian yaitu glomerulus, kapsul Bowman, lalu ada tubulus contractus proximal yang melengkung di Hell. Kemudian ada juga tubulus contractus distal. Setelah itu, urin-urin yang terbentuk akan dikumpulkan di tubulus pengumpul atau tubulus collectivus untuk disalurkan ke ureter. Selanjutnya kita bahas proses pembentukan urin terjadi melalui 3 proses, yaitu filtrasi adalah penyaringan darah dari protein dan sel-sel darah. Jadi, protein dan sel darah tidak boleh keluar bersama urin. Proses ini terjadi di glomerulus dan menghasilkan urin primer. Selanjutnya, urin primer akan masuk ke tahap kedua, yaitu reabsorpsi atau penyerapan kembali. Glukosa dan asam amino atau zat-zat lain yang masih dibutuhkan tubuh. Proses ini terjadi di tubulus contractus proximal dan hasilnya adalah urin sekunder. Selanjutnya, urin akan masuk ke tahap yang ketiga, yaitu augmentasi. Pengeluaran zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh, seperti urea dari hati, kemudian ada amoniak, kreatin, garam-garam berlebih, vitamin berlebih, dan racun-racun berlebih. Misalnya kalau merokok, racun nikotin yang dikeluarkan. Kalau makan, obat racun-racun berlebihnya.
juga dikeluarkan. Proses ini terjadi di tubulus kontaktus distal dan menghasilkan urin jadi atau urin sesungguhnya. Selanjutnya ada kelainan dan gangguan pada ginjal. Yang pertama, gagal ginjal akut. Bisa kita lihat di gambar. Sebelah kiri ini gambar ginjal normal. Yang di tengah gambar gagal ginjal. Nah, yang sebelah kanannya lagi itu gagal ginjal kronis. Nah, gagal ginjal akut ini terjadi akibat ginjal tidak mampu menyaring zat sisa dalam darah. Beberapa gejala gagal ginjal akut antara lain berkurangnya produksi urin, mual dan muntah, nafsu makan berkurang, bau napas menjadi tidak sedap, sesak napas, kemudian mudah lelah. Yang kedua, batu ginjal. Penyakit karena adanya endapan batu atau endapan garam kalsium di dalam rongga ginjal, saluran ginjal, atau di dalam kandung kemih. Ciri-ciri batu ginjal yaitu sering mual dan muntah. Gejala batu ginjal ini bisa muncul karena sinyal dari saraf antara ginjal dan saluran kencing direspon dengan rasa tak nyaman di perut. Kemudian mual dan muntah ini juga bisa jadi cara buat merespon nyeri hebat. Kemudian nefritis merupakan kerusakan pada nefron atau glomerulus karena infeksi kuman, menyebabkan urea masuk ke dalam darah karena ginjal tidak dapat bekerja sesuai fungsinya, atau biasa disebut gejala uremia. Nah, di sini ada upaya menjaga kesehatan pada ginjal. Yang pertama, kita harus cukupi kebutuhan air. Minum banyak cairan akan membantu ginjal berfungsi dengan baik. Kemudian, makan makanan sehat, perhatikan tekanan darah, jangan merokok atau minum alkohol berlebihan, dan jaga berat badan ideal. Kemudian, organ ekstraksi yang kedua yaitu kulit. Kulit merupakan lapisan terluar tubuh. Fungsi kulit sebagai pengaturan suhu tubuh, sebagai metabolisme, mesintesis vitamin D dengan bantuan sinar matahari, sebagai melindungi tubuh dari mikroorganisme, radiasi, iritasi kimia, dan gangguan mekanik. Kemudian ada struktur kulit. Kulit terdiri atas 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Yang pertama, epidermis atau lapisan kulit luar. Ada stratum corneum atau lapisan tanduk. Pada lapisan ini terdiri atas lapisan sel-sel mati yang selalu mengupas karena merupakan lapisan terluar dari epidermis yang berperan sebagai pelindung kulit dari lingkungan luar. Bekerja seperti pelindung dan menjaga kelembapan kulit. Kemudian stratum lucidium yang berwarna bening. Pada lapisan ini biasanya terdapat pada bagian kulit yang mempunyai epidermis tebal seperti pada telapak tangan serta telapak kaki. Kemudian stratum granulosusum atau lapisan kulit berpigmen. Lapisan ini merupakan lapisan ketiga dari epidermis yang tersusun atas sel-sel granular pipih, yaitu sekitar 3 hingga 5 lapis. Kemudian ada stratum spinosum. Pada lapisan ini terdiri atas 5 hingga 15 lapisan sel-sel poliklonal yang terletak tepat di atas stratum basal yang memiliki sel-sel Langerhans. Kemudian stratum germinativum atau basal merupakan lapisan kulit yang selalu tumbuh membentuk sel-sel baru. Disebut juga dengan nama stratum basal atau lapisan basal. Lapisan ini terletak di atas lapisan dermis kulit.
Yang kedua, dermis atau lapisan kulit jangat. Ada pembuluh kapiler yang berfungsi sebagai menyampaikan nutrisi pada akar rambut dan sel kulit. Kemudian, kelenjar keringat berfungsi sebagai menghasilkan keringat. Ada kelenjar minyak yang berfungsi sebagai menghasilkan minyak agar kulit dan rambut tidak kering. Pembuluh darah berfungsi sebagai mengedarkan darah ke seluruh sel atau jaringan. Kemudian ujung-ujung saraf meliputi ujung saraf perasa, peraba, rasa nyeri, rasa panas, dan rasa sentuhan. Kemudian kantong rambut yang berfungsi sebagai tempat akar, batang, dan kelenjar minyak rambut. Kemudian yang ketiga, hipodermis atau jaringan subkutan. Fungsi utamanya adalah menyimpan lemak. Hipodermis memiliki jaringan ikat yang mengikatkan dermis ke otot dan tulang. Hipodermis ini juga mendukung pembuluh darah, saraf, dan kelenjar dalam dermis. Kemudian proses pengeluaran keringat. Proses pengeluaran keringat diatur oleh hipotalamus atau otak. Hipotalamus dapat menghasilkan enzim bradikinin yang bekerja mempengaruhi kegiatan kelenjar keringat. Jika hipotalamus mendapat rangsangan, misalnya berupa perubahan suhu pada pembuluh darah, maka rangsangan tersebut diteruskan oleh saraf simpatetik ke kelenjar keringat. Selanjutnya, kelenjar keringat akan menyerap air garam dan sedikit urea dari kapiler darah, dan kemudian mengirimnya ke permukaan kulit dalam bentuk keringat. Kemudian ada kelainan dan gangguan pada kulit. Yang pertama, jerawat. Jerawat ini terjadi akibat infeksi bakteri, perubahan hormonal, dan kotoran. Penyebab jerawat ini karena tidak membersihkan wajah secara teratur, pola makan tidak seimbang, alergi kosmetik, masalah kesehatan, rambut kotor, dan stres yang berlebih. Kemudian kelainan gangguan pada kulit yang kedua yaitu eksim, menyebabkan kulit menjadi meradang, gatal-gatal, kering, dan pecah-pecah. Faktor-faktor yang dapat memicu eksim yaitu karena alergi, misalnya terhadap debu, makanan, polusi, dan bulu hewan. Kemudian kebiasaan mandi terlalu lama, sering berkeringat, cuaca kering, dan dengan kebiasaan menggaruk-garuk. Yang ketiga, bisul, disebabkan adanya infeksi bakteri Staphylococcus aureus yang melewati folikel rambut, kelenjar minyak, dan kelenjar keringat. Bisul ini merupakan benjolan lunak berisi nanah yang muncul di permukaan kulit. Upaya menjaga kesehatan pada kulit yaitu makan makanan yang sehat, lindungi kulit dari paparan sinar matahari, hindari alkohol untuk kesehatan kulit, konsumsi makanan yang sehat dan bergizi, kemudian kendalikan stres untuk kesehatan kulit. Organ ekskresi yang ketiga yaitu hati. Hati ini berada di dalam rongga paru sebelah kanan di bawah diafragma yang dilindungi oleh selaput tipis bernama kapsula hepatis. Kemudian fungsi hati yaitu sebagai penawar racun, sebagai merombak sel darah merah, merombak protein, menyimpan gula dalam bentuk glikogen, kemudian merubah provitamin A menjadi vitamin A. Kemudian ada struktur hati. Lobulus kiri dan lobus kanan dengan lobus kanan lebih besar dibandingkan dengan lobus kiri. Lobulus hepar disusun oleh lobulus kecil dan tersusun dalam kolom. Vena centralis pada bagian tengah tiap lobulus. Vena bergabung menjadi vena yang lebih besar dan membentuk vena hepatica, yang kemudian menuju ke dalam vena cava inferior. Lacuna yaitu ruangan yang memisahkan antara satu lobulus dengan lobulus yang lainnya. Kemudian yaitu perombakan eritrosit oleh hati. Sel-sel hati yang bertugas merombak eritrosit disebut sel histiosit.
Melalui sel tersebut, hemoglobin akan diuraikan menjadi senyawa hemin, zat besi, dan globin. Dalam arti, senyawa hemin diubah menjadi zat warna, yaitu bilirubin dan biliverdin, lalu dikirim ke usus, dan setelah melalui proses tertentu, dibuang ke luar tubuh bersama feses. Dalam usus, zat warna empedu berwarna hijau biru dioksidasi menjadi urobilin atau berwarna kuning coklat yang berfungsi memberi warna pada feses dan urin. Sementara itu, zat besi bertahan dan disimpan dalam hati atau dikembalikan ke susun tulang. Sedangkan globin digunakan lagi untuk membentuk eritrosit baru dan metabolisme protein. Kelainan dan gangguan pada hati. Yang pertama, kanker hati. Terjadi ketika sel di organ hati mengalami perubahan atau mutasi, kemudian membelah diri secara tidak terkendali dan membentuk tumor. Kanker hati ini merupakan kanker yang bermula dari organ hati dan bisa menyebar ke organ lain. Bisa kita lihat di gambar yang sebelah kiri itu gambar hati sehat dan sebelah kanan gambar kanker hati. Kemudian kelainan gangguan pada hati yang kedua yaitu hepatitis. Hepatitis ini merupakan peradangan pada hati atau liver. Hepatitis bisa disebabkan oleh infeksi virus. Bisa juga disebabkan oleh kondisi atau penyakit lain seperti kebiasaan mengonsumsi alkohol, penggunaan obat-obatan tertentu, atau penyakit autoimun. Jika disebabkan oleh infeksi virus, hepatitis ini bisa menular. Hepatitis ini ditandai dengan munculnya gejala berupa demam, nyeri sendi, nyeri perut kanan, dan penyakit kuning. Kemudian ada upaya menjaga kesehatan pada hati. Kita perlu perbanyak minum air yang banyak, makanan-makanan yang bergizi, hindari alkohol, kemudian hati-hati dalam mengonsumsi obat, dan hindari zat beracun. Kemudian organ ekstreksi yang keempat yaitu paru-paru. Manusia memiliki paru-paru berjumlah sepasang, terletak di dalam rongga dada yang berada di sebelah kanan dan kiri, yang dilindungi oleh tulang rusuk. Fungsi paru-paru. Paru-paru merupakan organ ekstreksi karena mengeluarkan sisa metabolisme berupa CO2 dan H2O yang berbentuk uap air. Kedua zat yang merupakan hasil metabolisme karbohidrat dan lemak ini dikeluarkan dari jaringan tubuh dan masuk mengikuti aliran darah dan menuju alveoli paru-paru. Kemudian ada struktur paru-paru. Di sini ada trakea. Trakea ini atau batang tenggorokan merupakan pipa yang panjangnya kira-kira 9 cm. Dinding dalamnya terlapisi oleh selaput lendir dengan sel-selnya yang memiliki rambut getar. Nah, rambut-rambut getar ini berfungsi menolak debu atau benda-benda asing. Jika tiba-tiba kita batuk atau bersin, dapat dipastikan ada lendir atau debu pada saluran batang tenggorokan, sehingga mengganggu pernapasan. Setelah melalui trakea, ada bronkus. Nah, udara akan terus masuk menuju cabang batang tenggorokan atau dinamakan bronkus. Jumlahnya sepasang, yang satu menuju ke paru-paru kanan dan yang satu ke paru-paru kiri. Kedudukan bronkus yang ke kiri dan ke kanan berbeda. Bronkus yang ke kiri lebih mendatar daripada yang ke kanan. Hal ini merupakan salah satu penyebab paru-paru kanan lebih mudah terserang penyakit. Kemudian ada bronkiolus, merupakan cabang bronkus yang bermuara di alveoli. Struktur bronkus tidak memiliki tulang rawan, silia, dan akhirnya terdiri dari bersilia berbentuk kubus jaringan epitel.
Kemudian alveolus. Alveoli yang mana pertukaran oksigen dan karbon dioksida difusi. Struktur alveolar terdiri dari membran tipis dan ada banyak kapiler darah. Dalam alveolar liris darah, karbon dioksida ke udara dan mengambil oksigen dari udara. Kemudian diafragma merupakan serat otot yang membentuk perbatasan antara rongga dada dan rongga perut. Diafragma juga memainkan peran penting dalam proses pernapasan perut. Diafragma terdiri dari otot, pembuluh darah, dan saraf yang disebut saraf phrenikus. Kemudian proses pernapasan pada manusia. Udara masuk lewat hidung dan mulut dan melewati proses penyaringan partikel-partikel kecil oleh rambut-rambut hidung, lalu menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Udara dari trakea masuk ke paru-paru, melewati serangkaian cabang dari paru-paru yang disebut dengan bronkus dan bronkiolus. Kemudian berujung di alveolus. Kemudian kelainan dan gangguan pada paru-paru. Yang pertama, pneumonia. Pneumonia merupakan radang pada paru-paru yang disebabkan oleh infeksi. Pneumonia bisa disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, ataupun jamur. Umumnya, pneumonia terjadi saat kuman yang masuk ke dalam saluran pernapasan mengalahkan sistem kekebalan tubuh dan akhirnya menyebabkan infeksi. Kemudian, kelainan dan gangguan pada paru-paru yang kedua yaitu tuberkulosis. Nah, bisa kita lihat teman-teman, di kiri merupakan gambar TBC paru-paru dan di kanan merupakan gambar paru-paru normal. Tuberkulosis atau TB yang dulu dikenal dengan TBC adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman Myxobacterium tuberculosis. Sebagian besar kuman TB menyerang paru-paru, tetapi dapat juga menyerang organ atau bagian tubuh lainnya, misalnya tulang, kelenjar, kulit, dan lain-lain. TB ini dapat menyerang siapa saja, terutama usia produktif atau masih aktif bekerja, yaitu umur 15-50 tahun, dan anak-anak. TB ini dapat menyebabkan kematian. Apabila tidak diobati, 50% dari pasien TB akan meninggal setelah 5 tahun. Kemudian, yang ketiga yaitu bronkitis. Tanda dan gejala bronkitis yaitu pertama, sering batuk berdahak, kemudian sering sesak nafas ketika melakukan aktivitas ringan dan terdapat nafas mengi. Kemudian sering menderita infeksi pernapasan seperti flu, sering bengek dan lelah. Kemudian ada pembekakan pergelangan kaki, tungkai kiri dan kanan. Wajah dan telapak tangan berwarna kemerahan, sering sakit kepala, dan gangguan pada penglihatan. Nah, ada upaya menjaga kesehatan pada paru-paru, yaitu kita harus berhenti merokok, kemudian sering rutin berolahraga, hindari paparan polusi, kemudian menjaga kebersihan tangan, jauhi diri dari asap rokok dan debu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.